Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Harus tetap semangat belajar ya, meskipun belajar di rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dahulu. Nah, dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis yang akan kalian gunakan untuk mencatat bagian-bagian yang penting yang akan Ibu sampaikan nantinya. Kemudian ada sebuah pepatah dari Mahatma Gandhi, yaitu hiduplah seakan-akan kau akan mati besok dan belajarlah seakan-akan kau hidup selamanya. Ada satu lagi pepatah dari calon ibu guru, yaitu belajar memang terkadang membosankan, tapi tetap semangat ya, ingat bahwa ilmu adalah jalan menuju impianmu. Jadi, jangan bosan-bosan untuk belajar meskipun belajar itu sangatlah membosankan. Kemudian tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kalian harus menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi, menggunakan metode eliminasi, dan metode gabungan. Selain itu kalian juga dituntut untuk menyelesaikan masalah konstektual menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian peta konsep pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Sekarang, kalian akan diajarkan penyelesaiannya menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi dan serta metode gabungan. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita ingat lagi mana yang persamaan linear satu variabel, mana yang sistem persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, dan yang lain-lain. Yang pertama, 3x plus 3y sama dengan 3 dan 2x min 3y sama dengan 7. Nah, di sini ada dua persamaan, yaitu ini dan persamaan ini. Nah, kalau dua persamaan berarti kan perkumpulan dua persamaan. Nah, itu yang mana ya? Nah, 3x plus 3y sama dengan 3 dan 2x min 3y sama dengan 7 merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Tahu nggak kenapa? Karena di sini ada dua buah persamaan. Dalam dua persamaan ini, mereka memuat variabel x dan y. Berarti ada dua variabel, maka disebut sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian selanjutnya, 3x kuadrat min 3y kuadrat min 5xy. Di sini dilihat x-nya berpangkat 2, sedangkan persamaan sendiri ciri-cirinya berpangkat 1, sedangkan di sini berpangkat 2. Mana nih di sini yang bukan merupakan persamaan? Ini ya. Nah, benar. Berarti 3x kuadrat min 3y kuadrat min 5xy merupakan bentuk aljabar. Kemudian selanjutnya, m sama dengan 7. Ayo, apa ini? Dia hanya punya satu variabel. Berarti persamaan linear satu variabel. Nah, benar kan? M sama dengan 7 merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian selanjutnya, X plus 10Y sama dengan 100. Kita lihat di sini punya dua variabel. Nah, jadi di sini adalah persamaan linear dua variabel. Kemudian selanjutnya, 25 min 4Y sama dengan 6Y plus 15. Di sini kita lihat variabelnya ada berapa? Ada satu, yaitu variabel y. Kita lihat. Nah, jadi ini adalah persamaan linear satu variabel. Kemudian yang selanjutnya, x plus 3y plus 3z sama dengan 9 dan x plus y plus z sama dengan 6. Kita lihat variabelnya ada berapa? Ada x, ada y, dan ada z. Berarti ada 3. Jadi ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa sistem persamaan linear 3 variabel? Karena di sini ada dua persamaan, jadi disebut sebuah sistem. Kemudian yang terakhir, 2x plus y sama dengan 9 dan x plus 9y sama dengan 15. Di sini ada dua persamaan dan variabel yang digunakan adalah variabel x dan y sehingga disebut sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dari contoh-contoh ini sudah tahu belum perbedaan persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel? Nah, jadi ini adalah perbedaannya. Persamaan linear dua variabel yaitu persamaan yang di dalamnya terdapat dua variabel, sedangkan sistem persamaan linear dua variabel yaitu kumpulan beberapa persamaan linear yang memiliki dua variabel.
Jadi, kalau persamaan linear dua variabel ini hanya memuat satu persamaan, sedangkan sistem persamaan linear dua variabel ini memuat beberapa persamaan, minimal 2 persamaan ya. Silahkan dicatat jika mau dicatat. Kemudian selanjutnya, dalam PLDV diketahui persamaan Y sama dengan 2X plus 4 mempunyai penyelesaian, dan SPLDV-nya sistem persamaan X plus Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 mempunyai penyelesaian. Nah, ini. Jadi dari grafik persamaan linear dua variabel ini adalah grafik garis lurus, memuat garis lurus, sedangkan yang sistem persamaan linear dua variabel memuat dua garis lurus sehingga terdapat sebuah titik potong antara garis-garis tersebut. Sedangkan himpunan penyelesaian pada PLDV ada dua, yaitu dari dua ini dapat dibentuk sebuah garis lurus, sedangkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu titik potong di antara dua garis ini. Jadi persamaan X plus Y sama dengan 5, ini garis orange, dan X min Y sama dengan 1, garis biru. Nah, garis orange dan garis biru berpotongan di titik 3,2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Nah, substitusi, kalian asing tidak dengan kata-kata substitusi? Biasanya kalau dalam IPS ada barang primer ataupun barang sekunder. Nah, barang sekunder itu atau barang substitusi. Substitusi sendiri artinya adalah mengganti. Jadi, substitusi ini artinya adalah mengganti. Kemudian langkah-langkah metode substitusi. Yang pertama, membuat salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Kemudian setelah itu memasukkan langkah 1 ke persamaan yang lain. Jika sudah diketahui X sama dengan, nanti kita masukkan nilai ini ke persamaan yang satunya. Kemudian setelah diketahui nilai salah satu variabel, masukkan kembali nilai variabel yang telah diketahui ke salah satu persamaan. Kemudian setelah diketahui nilai keduanya, periksa dengan memasukkan nilai yang telah diketahui ke persamaan. Kita langsung ke contohnya. Nah, kemudian contoh 1. Nomor 1, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. 2X plus Y sama dengan 3. X min 3Y sama dengan 5. Jawab. Kita masukkan langkah 1. Ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Di sini kita ubah persamaan X min 3Y sama dengan 5 menjadi X sama dengan X min 3Y sama dengan 5. Kemudian tambahkan ruas kiri dan kanan dengan 3Y untuk mendapatkan X sama dengan. Jadi di sini kita tambahkan 3Y dan di sebelah sini kita tambahkan 3Y supaya X di sini sendirian. Seperti ini, X min 3Y plus 3Y sama dengan X plus 3Y. Min 3Y plus 3Y hasilnya adalah 0, sehingga diperoleh X sama dengan 5 plus 3Y. Kemudian kita lanjut ke langkah 2, masukkan langkah 1 ke persamaan yang lain. Jadi tadi sudah diperoleh langkah 1 bernilai X sama dengan 5 plus 3Y. Kemudian kita masukkan nilai itu ke 2X plus Y sama dengan 3. 2 kali 5 plus 3Y ini adalah nilai X yang tadi sudah dicari plus Y sama dengan 3. Sehingga diperoleh 2 kali 5 plus 2 kali 3Y plus Y sama dengan 3, diperoleh nilainya 10 plus 7Y sama dengan 3. Nah, kita kurangkan ruas kiri dan ruas kanan dengan 10 supaya 7Y ini sendirian di sini. Jadi kita hilangkan 10 di sini dengan cara kita mengurangkan 10 di sini dan di sini. Diperoleh 7Y sama dengan min 7. Min 7 di sini hasil dari 3 dikurangi 10. 3 kurangi 10 sama dengan minus 7. Kemudian untuk mencari nilai Y, kita pindahkan 7 di sini ke sini. Jadi hasilnya Y sama dengan min 7 per 7. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 1. Min 7 dibagi 7 sama dengan minus 1.
Kemudian sudah diperoleh nilai Y sama dengan min 1, kita lanjut ke langkah 3, yaitu setelah diketahui nilai salah satu variabel, masukkan kembali nilai variabel yang telah diketahui ke salah satu persamaan. Masukkan nilai Y sama dengan min 1 ke persamaan 2X plus Y sama dengan 3 atau X min 3Y sama dengan 5. Di sini kita menggunakan 2X plus Y sama dengan 3. Kemudian 2X plus Y-nya dimasukkan menjadi min 1 sama dengan 3. Diperoleh nilai 2X sama dengan 4. Untuk mencari nilai X, kita pindahkan 2 menjadi di sini. Menjadi X sama dengan 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Jadi diperoleh nilai X sama dengan 2. Diperoleh nilai Y sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Langkah 4 yaitu pemeriksaan. Jika Y sama dengan min 1 dan X sama dengan 2, maka 2X plus Y plus sama dengan 3, kita masukkan nilainya 2 dikali 2 nilai X-nya plus min 1. Min 1 ini adalah nilai Y-nya sama dengan 3. Apakah benar? 4 min 1 sama dengan 3. Jadi di jawabannya ini benar. Kemudian ke persamaan selanjutnya. Jika Y min 1 dan X sama dengan 2, maka persamaan X min 3Y sama dengan 2. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 2. Kemudian nilai min 3Y, min 3 dikali min 1. Ini adalah nilai Y plus 5. Kemudian diperoleh 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi benar. Jadi penyelesaian persamaan linear dua variabel adalah 2, min 1. Kemudian ada contoh 2. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Y sama dengan 2X min 4, 7X min 2Y sama dengan 5. Jawab. Langkah 1. Ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, karena salah satu persamaan sudah membentuk Y sama dengan ini, jadi kita tidak perlu mengubahnya. Sudah ya, Y sama dengan 2X min 4. Kemudian langkah 2, masukkan langkah 1 ke persamaan yang lain. Kita masukkan ke persamaan 7X min 2Y sama dengan 5. Kita masukkan nilai Y-nya yaitu 2X min 4. 7X min 2, di sini nilai Y-nya kita ganti menjadi 2X min 4 sama dengan 5. 7X ini seperti ini, 2 kali 2X min 2 kali min 4 sama dengan 5. Jadi 2 kali di sini, 2 kali di sini gitu. Kemudian selanjutnya diperoleh nilainya yaitu 7X 2 kali min 2 kali 2X hasilnya min 4X. Kemudian min 2 kali min 4 minus kali minus hasilnya plus. Jadi plus 8 sama dengan 5. Diperoleh nilainya 3X plus 8 sama dengan 5. Kemudian kita kurangkan ruas kiri dan kanan dengan 8 supaya 3 di sini sendirian. Jadi 5 dikurangi 8 sama dengan min 3, diperoleh nilai 3X sama dengan min 3. Untuk memperoleh nilai X, kita pindahkan nilai 3 di sini ke ruas kanan. Hasilnya X sama dengan min 3 per 3. Hasilnya X sama dengan min 1. Kemudian selanjutnya diperoleh nilai X sama dengan 1. Kita lanjut ke langkah 3. Setelah diketahui nilai salah satu variabel, masukkan kembali nilai variabel yang telah diketahui ke salah satu persamaan. Masukkan nilai X sama dengan min 1 ke persamaan Y sama dengan 2X min 4 atau 7X min 2Y sama dengan 5. Y sama dengan 2X min 4. Y sama dengan X-nya sudah diketahui min 1. Kita masukkan min 1 min 4. Y 2 kali min 1 hasilnya min 2. Kemudian min 4. Y min 2 kurangi min 4 sama dengan min 6. Diketahui Y sama dengan min 6. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan min 1 dan Y sama dengan min 6. Kemudian langkah 4, pemeriksaan. Jika X sama dengan min 1 dan Y sama dengan min 6, maka persamaan Y plus 2X min 4, kita masukkan Y-nya yaitu min 6, sama dengan 2X-nya yaitu min 1, min 4. Min 6, 2 kali min 1 hasilnya min 2. Kemudian nilainya benar. Min 6 sama dengan min 6. Kemudian persamaan berikutnya. 7X min 2Y sama dengan 5. 7X kita ganti menjadi min 1. Kemudian min 2Y. Y-nya kita rubah menjadi min 6 sama dengan 5. Sehingga min 7 plus 12 sama dengan 5. Jadi 5 sama dengan 5 benar. Jadi penyelesaian persamaan linear dua variabel adalah min 1, min 6.
Kemudian selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Nah, kalian sering dengar dengan kata-kata eliminasi enggak? Kalau di acara TV banyak sekali peserta atau peserta yang dieliminasi, itu artinya dihilangkan. Berarti eliminasi itu artinya menghilangkan. Nah, di sini ada langkah-langkah metode eliminasi. Lakukan 2 kali eliminasi untuk variabel X dan variabel Y dengan cara 1. Meletakkan kedua persamaan dengan posisi yang berurutan. Misalkan 3X plus Y sama dengan 10 dan 2Y plus X sama dengan 5 diubah menjadi 3X plus Y sama dengan 10 dan X plus 2Y sama dengan 5. Jadi nilai X di depan, nilai Y di bawah. Di belakang seperti ini ya. Jadi ini sudah berurutan. Kemudian selanjutnya menyamakan salah satu koefisien kedua persamaan. Nah, masih ingat apa itu koefisien? Koefisien nih ya, 5 ini merupakan koefisien. Jadi kita harus menyamakan salah satu koefisien dari kedua persamaan tersebut. Nah, setelah itu kita dapat mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah sebelumnya hilang. Jadi, gunanya menyamakan ini, kemudian kita selanjutnya akan mengurangkan atau menambahkan. Nah, ini untuk menghilangkan variabel X ini. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, jadi 2X plus 5Y minus 3 kita kalikan 3 karena menyesuaikan nilai 3 yang ada di sini. Kemudian 3X min 2Y sama dengan 5 kita kalikan 2 menyesuaikan nilai yang ada di sini. Nah, kemudian hasilnya diperoleh 6X plus 5Y sama dengan min 9, 6X min 4Y sama dengan 10. Kemudian langkah 2, mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah sebelumnya hilang. Supaya 6X di sini dan 6X di sini hilang, maka kita akan mengurangkannya. Di sini dikurangi. Sehingga 6X dikurangi 6X sama dengan 0. Kemudian 15Y dikurangi minus 4Y sama dengan 19Y. Kemudian min 9 dikurangi 10 sama dengan min 19. Kemudian diperoleh nilai Y sama dengan di sini agar kita menghilangkan nilai 19 di sini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Y sama dengan min 19 per 19 sehingga diperoleh nilai Y yaitu min 1. Selanjutnya kita mengeliminasi variabel Y. Langkah pertama, meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama, kemudian menyamakan salah satu koefisien kedua persamaan, kemudian samakan koefisien pada variabel Y, karena kita akan mengeliminasi variabel Y. Jadi yang disamakan yaitu variabel Y. Nah, persamaan di sini 2X plus 5Y min 3, agar mempunyai koefisien yang sama, maka kita kalikan dengan koefisien yang ada di bawahnya, yaitu 2 kita, sehingga persamaan 2X plus 5Y min 3 kita kalikan 2 berdasarkan nilai Y yang ada di sini. Kemudian selanjutnya 3X min 2Y sama dengan 5 kita kalikan dengan 5 sesuai dengan koefisien yang ada di atasnya. Sehingga diperoleh nilai 4X plus 10Y sama dengan min 6 dan 15X min 10Y sama dengan 25. Kemudian langkah ketiga, mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah sebelumnya hilang. Nah, supaya variabel Y di sini hilang, maka kita harus, karena di sini plus, di sini minus, maka kita harus menjumlahkannya. Jadi 10Y ditambah minus 10Y hasilnya adalah 0. Jadi hilang ya variabel Y di sini. Sedangkan 4X plus 15X sama dengan 19X dan min 6 ditambah 25 sama dengan 19. Diperoleh nilai 19X sama dengan 19. Untuk memperoleh nilai X, jangan lupa kita pindahkan angka 19 di sini ke ruas kanan. Jadi X sama dengan 19 dibagi 19. Nilai X sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan min 2Y plus 3X sama dengan 5.
min 2y. Kita y-nya sudah diperoleh min 1. Kemudian plus 3x, x-nya kita rubah menjadi 1 sama dengan 5. Min 2 kali min 1 sama dengan 2. Minus kali minus sama dengan positif ya. Ditambah 3 sama dengan 5. Jadi benar. Jadi diperoleh penyelesaian persamaan linear tersebut adalah 1, min. Selanjutnya adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Langkah-langkah metode gabungan, jika kita tadi setelah mempelajari metode substitusi dan eliminasi, maka metode gabungan, namanya saja adalah gabungan, maka langkahnya yaitu menggabungkan dua metode tersebut, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Untuk langkah yang pertama, pada metode gabungan, maka kita akan lakukan eliminasi terlebih dahulu. Setelah kita ketahui nilai salah satu variabel, lalu kita lanjutkan dengan menggunakan metode substitusi. Langkah yang pertama, meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Misalkan terdapat persamaan 3x ditambah y sama dengan 10 dan 2y ditambah x sama dengan 5, maka kita urutkan posisi dengan variabel x pada urutan posisi pertama dan variabel y pada urutan kedua. Selanjutnya, menyamakan salah satu koefisien kedua persamaan. Sehingga dari koefisien yang kita samakan, kita akan lakukan pengurangan atau penambahan kedua persamaan untuk dilakukan eliminasi. Lalu kita akan mendapat nilai salah satu variabel. Setelah kita mendapat nilai salah satu variabel, kita masukkan kembali nilai variabel yang telah kita ketahui atau kita sebut dengan substitusi, sehingga kita mendapatkan nilai dari variabel yang kedua. Selanjutnya yaitu periksa dengan memasukkan nilai yang telah diketahui ke persamaan. Nah, jadi langkahnya seperti itu ya anak-anak. Pertama kita lakukan eliminasi terlebih dahulu, lalu kita lakukan substitusi dari nilai yang telah ditentukan. Untuk melakukan eliminasi, kita dapat lakukan dengan metode pengurangan, juga penjumlahan untuk mengeliminasi salah satu variabel. Misal, kita akan mengeliminasi variabel x, maka kita lakukan dengan metode pengurangan untuk mengeliminasinya. Dengan hasil 2x dikurangi 2x, yaitu 0, lalu y dikurangi dengan negatif 2y menjadi 2y, dan 4 dikurangi dengan 0, hasilnya adalah 4. Sehingga kita tentukan nilai y sama dengan 2. Selanjutnya, untuk melakukan eliminasi variabel yang kedua, yaitu variabel y, maka kita dapat lakukan dengan metode penjumlahan. Sehingga jika kita jumlahkan, hasilnya menjadi 2x ditambah 2x menjadi 4x, y ditambah dengan negatif y, hasilnya 0, dan 4 kita jumlahkan dengan 0, hasilnya 4. Maka variabel y-nya telah tereliminasi, sehingga dapat kita tentukan nilai x sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, penyelesaian dengan metode gabungan, maka kita akan lakukan penyelesaian ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya yaitu tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Jadi terdapat dua persamaan, yaitu 2x ditambah y sama dengan 2 dan 5y ditambah x sama dengan 1. Akan kita selesaikan dengan metode gabungan. Langkah pertama, kita akan melakukan eliminasi dengan meletakkan kedua persamaan dalam posisi urutan yang sama. Kita letakkan variabel x pada urutan pertama, jadi kita ubah untuk persamaan yang kedua karena variabel x-nya masih belum pada posisi urutan yang sama. Ubah x ke posisi pertama
dan Y yang kedua. Setelah kita ubah, hasilnya menjadi 2X ditambah Y sama dengan 2, dan X ditambah 5Y sama dengan 1. Ya, jadi kita bisa lihat anak-anak posisinya sudah bersama ya. Variabel X sudah sejajar, Y juga sudah, dan konstantanya pun juga sudah pada urutan posisi yang sama. Langkah selanjutnya yaitu menyamakan salah satu koefisien. Untuk mengeliminasi, terlebih dahulu kita samakan salah satu koefisiennya, yaitu dengan menyamakan koefisien dari variabel X. Caranya untuk menyamakan koefisiennya, kita kalikan persamaan pertama dengan angka 1. Lalu untuk yang kedua, untuk menghilangkan variabel X-nya, agar koefisiennya menjadi 2, maka kita kalikan persamaan kedua dengan angka 2. Hasil untuk yang pertama, persamaan pertama kita kalikan dengan 1, hasilnya berarti tetap, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 2. Untuk persamaan kedua, setelah dikalikan dengan 2, hasilnya menjadi 2 dikali X menjadi 2X ditambah 5Y dikali 2 hasilnya menjadi 10Y, dan konstanta 1 kita kali 2 hasilnya menjadi 2. Diperoleh hasil sebagai berikut. Sehingga hasilnya untuk koefisien variabel X-nya telah sama, sehingga kita dapat mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan agar variabel pada langkah sebelumnya hilang. Jadi langkah selanjutnya adalah dengan mengeliminasi variabel X. Setelah kita menyamakan koefisien pada variabel X, kita eliminasi dengan metode pengurangan, sehingga setelah dikurangkan hasilnya menjadi 2X dikurang 2X yaitu 0, ditambah Y kita kurangkan dengan 10Y, hasilnya menjadi negatif 9Y, dan 2 dikurangkan dengan 2, hasilnya menjadi 0. Sehingga untuk menentukan nilai Y, kita pindahkan negatif 9 ke ruas kanan. Untuk dilakukan pembagian, sehingga 0 dibagi dengan negatif 9, hasilnya yaitu 0. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai salah satu variabel, maka kita akan memasukkan kembali nilai variabel yang telah diketahui ke salah satu persamaan, atau kita yang telah pelajari sebelumnya, yaitu kita sebut dengan substitusi. Kita masukkan nilai yang telah tadi ditentukan, kita peroleh yaitu nilai Y sama dengan 0 ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 2 atau 5Y ditambah X sama dengan 1. Jadi kita bisa memilih untuk memasukkan nilainya ke salah satu persamaan. Kita masukkan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 2. Kita masukkan ya. Hasilnya 2X ditambah Y, kita ubah dengan 0, ditambah 0 sama dengan 2. Sehingga hasilnya menjadi 2X sama dengan 2. Untuk menentukan nilai X-nya, kita pindahkan nilai 2 untuk kita bagikan ke ruas kanan. Jadi 2 dibagi dengan 2, hasilnya nilai X-nya sama dengan 1. Sehingga dari metode gabungan yang telah kita lakukan diperoleh nilai X sama dengan 1, juga nilai Y-nya sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah nilainya benar. Setelah kita peroleh nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan pertama 2X ditambah Y sama dengan 2. Kita masukkan nilai Y-nya dan nilai X-nya.
Untuk pertama 2 dikali X, kita masukkan nilai X yaitu 1. Ditambah nilai Y, kita masukkan yaitu 0. Maka benar hasilnya 2 sama dengan 2, yaitu benar. Selanjutnya, kita masukkan kembali nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 ke persamaan kedua. Kita masukkan nilai Y, yaitu 0, jadi 5 kali 0, ditambah nilai X-nya, yaitu 1, sama dengan 1. Sehingga hasilnya 5 kali 0 sama dengan 0, ditambah 1, yaitu hasilnya 1, sama dengan 1. Benar untuk persamaan 5Y ditambah X sama dengan 1. Sehingga setelah kita melakukan pemeriksaan, benar diperoleh nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Sehingga penyelesaian persamaan linear dua variabel adalah titik 1,0. Yaitu X-nya sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi, diingat lagi anak-anak, untuk lebih mudahnya kita lakukan eliminasi terlebih dahulu terhadap persamaan tersebut. Lalu setelah kita dapat menentukan nilainya, kita lakukan substitusi ke persamaan yang ada, sehingga akan diperoleh dua nilai variabel dengan menggunakan metode gabungan. Namanya saja metode gabungan, jadi kita gabungkan metode substitusi dan eliminasi untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, agar kita lebih paham, tadi kita sudah mempelajari cara menyelesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Kita akan menyelesaikan suatu persamaan dengan 3 metode yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita dapat soal tentukan penyelesaian dari persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 5 dan negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 10. Kita akan menyelesaikan dengan metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Langkahnya sebagai berikut. Untuk metode substitusi, diingat kembali, kita ubah dengan variabel X sama dengan atau Y sama dengan. Pertama, kita ubah menjadi X sama dengan terlebih dahulu. Jadi bisa memilih X sama dengan atau Y sama dengan. Untuk ini kita akan ubah dengan X sama dengan. Sehingga dari persamaan negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 10, kita ubah menjadi X sama dengan 3Y ditambah 10. Jadi kita untuk menentukannya, nilai variabel X kita ubah, kita pindah ke ruas kanan, negatif X kita pindah ke ruas kanan menjadi X, lalu negatif 10 kita pindah ke ruas kiri menjadi 3Y ditambah 10, sehingga hasilnya menjadi X sama dengan 3Y ditambah 10. Langkah selanjutnya, setelah kita mengubah menjadi X sama dengan 3Y ditambah 10, kita masukkan nilai X ke persamaan yang pertama, yaitu persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Jadi dari persamaan yang kedua, setelah kita mendapat nilai X sama dengan, kita masukkan ke persamaan yang lain anak-anak. Kita masukkan nilai X-nya itu 3Y ditambah 10 pada variabel X menjadi 4 dikali 3Y ditambah 10. Ditambah 3Y tetap dan sama dengan negatif 5 juga tetap. Hasilnya kita kalikan menjadi 4 kali 3Y sama dengan 12Y ditambah 4 kali 10 menjadi 40
ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Lalu kita jumlahkan koefisien dengan variabel yang sama, yaitu variabel Y. 12Y ditambah 3Y menjadi 15Y. Lalu kita kurangkan ruas kiri dengan 40 dan ruas kanan dengan 40. Hasilnya menjadi 15Y sama dengan negatif 45. Untuk menentukan nilai Y-nya, kita pindahkan angka 15 ke ruas kanan untuk kita lakukan pembagian. Menjadi negatif 45 dibagi dengan 15, maka nilai Y hasilnya adalah negatif 3. Langkah selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai Y, maka kita akan menentukan nilai variabel X. Caranya kita lakukan substitusi kembali dari nilai Y yang kita peroleh ke persamaan X sama dengan 3Y ditambah 10 ya. Kita masukkan nilainya ke persamaan yang telah kita ubah tadi ke nilai X sama dengan, yaitu X sama dengan 3, kita masukkan nilai Y-nya yang telah kita tentukan tadi, yaitu negatif 3. Ingat, negatif 3 kita masukkan ke variabel Y-nya menjadi 3 kali negatif 3 ditambah 10. Jadi hasilnya adalah X sama dengan negatif 9 ditambah 10. Negatif 9 ditambah 10 hasilnya adalah 1. Jadi kita peroleh nilai X sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 3. Jadi penyelesaiannya yaitu titik 1, negatif 3. Selanjutnya akan kita lakukan dengan metode eliminasi. Diingat anak-anak, untuk penyelesaian dengan substitusi, eliminasi, dan gabungan, kita harus menemukan penyelesaian yang sama dari soal yang sama. Jadi nanti ketika kita lakukan dengan metode eliminasi, juga harus jawabannya yaitu 1,-3 seperti dengan metode substitusi. Ataupun dengan metode gabungan, maka jawaban penyelesaiannya pun nilai X-nya harus 1 dan nilai Y-nya harus negatif 3. Seperti itu. Selanjutnya, untuk metode eliminasi dari kedua persamaan tersebut telah memiliki posisi atau urutan yang sama, yaitu variabel X telah sejajar, variabel Y telah sejajar juga dengan konstantanya. Sehingga langkah selanjutnya adalah menyamakan koefisien. Di sini telah kita ketahui terdapat koefisien dari variabel Y yang sama, sehingga dapat kita lakukan eliminasi untuk variabel Y. Caranya dengan melakukan metode pengurangan. Sehingga hasilnya 4X dikurangi dengan negatif X menjadi 5X. Variabel Y kita eliminasi, yaitu 3Y dikurangi 3Y hasilnya 0. Dan negatif 5 kita kurangkan dengan negatif 10 hasilnya adalah 5. Sehingga untuk menentukan nilai X, kita bagi 5 dengan 5. Hasilnya adalah 1. Langkah selanjutnya yaitu menentukan variabel Y dengan mengeliminasi variabel X. Dilihat kembali pada kedua persamaan, untuk menghilangkan atau mengeliminasi variabel X, maka kita samakan terlebih dahulu koefisien pada variabel X ya. Karena di sini koefisiennya 4, maka kita untuk mengeliminasi juga mengubahnya dengan mengalikannya dengan angka 4. Kita kalikan menjadi negatif X dikali 4 menjadi negatif 4X, ditambah 3Y kita kalikan 4 menjadi 12Y, dan negatif 10 kita kalikan 4 menjadi negatif 40. Setelah kita memperoleh koefisien yang sama, maka kita lakukan metode penjumlahan atau pengurangan. Untuk mengeliminasinya, bisa dilihat
Bagaimana cara kita menghilangkan variabel X serta koefisiennya 4X jika kita kurangkan, jadi 4X dikurangi dengan negatif 4X, maka hasilnya akan menjadi 8X, sehingga tidak tereliminasi. Jadi, untuk mengeliminasinya, kita lakukan bukan dengan metode pengurangan, tapi menggunakan metode penjumlahan. Dengan hasil 4X ditambah dengan negatif 4X, hasilnya adalah 0, dan 3Y kita tambahkan dengan 12Y, hasilnya adalah 15Y, lalu negatif 5 kita tambahkan dengan negatif 40, hasilnya menjadi negatif 45. Untuk menentukan nilai Y-nya, kita pindahkan angka 15 ke ruas kanan untuk kita berikan dengan negatif 45. Sehingga negatif 45 kita bagi dengan 15, hasilnya adalah negatif 3. Sehingga dari penyelesaian metode eliminasi, kita peroleh nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 3. Jadi penyelesaiannya sama dengan metode substitusi, hasilnya 1, negatif 3. Selanjutnya, kita akan menyelesaikannya dengan metode gabungan. Maka hasilnya pun penyelesaiannya harus sama, yaitu titik 1, min 3. Kita lihat caranya dengan metode gabungan. Untuk metode gabungan, kita lakukan eliminasi terlebih dahulu, lalu kita lakukan substitusi dari nilai yang telah kita peroleh. Pertama, kita lakukan eliminasi untuk menentukan nilai X. Kita eliminasi variabel dan koefisien variabel Y. Kita lakukan dengan metode pengurangan, lalu kita kurangkan 4X, kita kurangkan dengan negatif X, hasilnya menjadi 5X, dan 3Y kita kurangkan dengan 3Y, tereliminasi, hasilnya menjadi 0, negatif 5 dikurang dengan 10, hasilnya adalah 5, sehingga untuk menentukan nilai X, kita pindahkan angka 5 ke ruas kanan untuk dibagi dengan 5, hasilnya nilai X sama dengan 1. Selanjutnya, setelah kita peroleh nilai X sama dengan 1, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ke persamaan negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 10. Kita masukkan nilai X sama dengan 1 menjadi negatif X, kita substitusikan nilai X-nya yaitu 1, jadi negatif 1, ditambah 3Y-nya tetap, karena kita akan menentukan nilai Y sama dengan negatif 10. Hasilnya menjadi negatif 1 ditambah 3Y sama dengan negatif 10. Maka, untuk menghilangkan nilai negatif 1, maka kita tambah ruas kiri dengan 1, dan tambah ruas kanan dengan 1. Hasilnya menjadi 3Y sama dengan negatif 9. Untuk menentukan nilai Y, maka kita pindah angka 3 ke ruas kanan untuk dibagikan dengan negatif 9. Sehingga negatif 9 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah negatif 3. Sehingga diperoleh dari hasil yang sama telah kita tentukan pada metode substitusi eliminasi, penyelesaiannya adalah di titik 1, min 3. Kita lihat kembali. Untuk metode substitusi, kita peroleh hasil 1, min 3. Metode
eliminasi kita peroleh 1,3, dan metode gabungan kita peroleh hasil 1,3, sehingga hasilnya benar dan penyelesaian sama untuk setiap metode, yaitu di titik 1,-3. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah kontekstual dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk masalah yang pertama, terdapat soal Salma jalan-jalan ke pasar Joer. Di sana dia melihat toko dengan spanduk obral baju dan topi impor. Salma pun langsung menuju toko tersebut. 3 kaos dan 4 topi dijual seharga Rp960.000. 2 kaos dan 5 topi dijual seharga Rp990.000. Berapakah harga satu kaos impor di toko tersebut? Diingat kembali, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita akan memodelkan matematika SPLDV terlebih dahulu. Cara tersebut telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa meninjau atau melihat kembali ke video pembelajaran yang telah Ibu berikan sebelumnya. Yang pertama, kita akan memodelkan terlebih dahulu dari soal cerita tersebut, baru nanti kita akan menyelesaikan sistem persamaan linearnya menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau gabungan. Bisa memilih dari 3 metode tersebut. Langkah pertama, jadi tadi terdapat 3 kaos dan 4 topi seharga Rp960.000, lalu 2 kaos dan 5 topi seharga Rp990.000. Langkah yang pertama yaitu kita misalkan kaos dengan variabel X dan topi dengan variabel Y. Jadi, diperoleh persamaan untuk yang pertama 3 kaos menjadi 3X ditambah 4 topi 4Y sama dengan Rp960.000. Bisa kita lihat, ini merupakan persamaannya. Lalu selanjutnya 2 kaos menjadi 2X ditambah 5 topi menjadi 5Y sama dengan Rp990.000. Nah, baru setelah kita memodelkannya, kita dapat menyelesaikan persamaan linear menggunakan beberapa metode yang telah kita pelajari sebelumnya. Di sini Ibu akan memilih metode eliminasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi langkah yang pertama, kita letakkan dulu variabel pada posisi atau urutan yang sama. Baru setelah itu kita samakan koefisiennya untuk mengeliminasi salah satu variabel. Kita samakan untuk mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. Maka, agar koefisiennya sama, kita kalikan persamaan pertama dengan 5 dan persamaan kedua dengan 4. Atau bisa dikatakan sebaliknya. Jadi di sini ada 4 dan 5, kita kalikan dengan angka sebaliknya. Untuk persamaan pertama, 4, kita kalikan dengan 5. Lalu yang kedua, agar koefisiennya sama, kita kalikan dengan koefisien yang pertama, yaitu 4. Ya, jadi sebaliknya ya. 4 kita kali dengan 5, 5 kita kali dengan 4. Seperti itu. Jadi hasilnya menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000 dikalikan 5, yaitu 15X ditambah 20Y sama dengan 4.800.000. Untuk 2X ditambah 5Y sama dengan 990.000, kita kalikan dengan 4, hasilnya menjadi 8X ditambah 20Y sama dengan 3.960.000. Setelah kita temukan koefisien sama pada variabel Y, maka kita akan mengeliminasinya. Caranya yaitu dengan melakukan metode penjumlahan ataupun pengurangan. Kita lakukan metode pengurangan sehingga hasilnya menjadi 15X. Kita
kita kurangkan dengan 8x, yaitu menjadi 7x. Nah, yang kita akan eliminasi yaitu variabel y. 20y dikurangi 20y tereliminasi, yaitu hasilnya menjadi 0. Dan 4.800.000 kita kurangkan dengan 3.960.000, hasilnya menjadi 840.000. Untuk nilai X sendiri, caranya kita pindahkan angka 7 ke ruas kanan, sehingga 840.000 kita bagi dengan 7. Hasilnya nilai X menjadi 120.000. Kita telah peroleh X-nya sama dengan 120.000. Karena tadi kaos yang dipertanyakan dari soal tersebut yaitu harga satu kaos, dan yang kita misalkan kaos dengan variabel X, maka telah kita temukan harga satu kaosnya adalah nilai dari variabel X-nya yang telah kita misalkan tadi adalah kaos, yaitu Rp120.000. Jadi semisalkan yang dipertanyakan adalah harga satu topi, maka kita lakukan kembali untuk menentukan nilai Y-nya, karena kita tadi telah memisalkan topi dengan variabel Y. Jadi Y itu adalah harga satu topi dan X-nya adalah harga satu kaos import. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, untuk lebih paham, kita akan melakukan penyelesaian masalah kedua. Nah, ini ada masalah tentang umur. Soalnya yaitu umur Lia 7 tahun lebih tua daripada umur Irfan. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Kita akan menyelesaikannya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Diingat anak-anak, untuk menyelesaikan masalah kontekstual, maka untuk lebih mudahnya, maka kita lakukan memodelkan matematikanya terlebih dahulu. Pada soal sebelumnya, langkah awalnya pun sama, yaitu memodelkan matematikanya terlebih dahulu, lalu nanti kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun metode gabungan. Jadi, pada soal tersebut kita ketahui umur Lia 7 tahun lebih tua. Nah, kita misalkan terlebih dahulu umur Lia dengan variabel X. Lalu terdapat umur Irfan. Kita misalkan umur Irfan dengan variabel yang lain. Jadi, kita misalkan dengan misal variabel Y. Setelah itu kita modelkan matematika dari umur yang diketahui. Di sini diketahui umur Lia 7 tahun lebih tua dari umur Irfan. Nah, tadi umur Lia adalah X tahun. Jadi, umur Lia 7 tahun lebih tua. Jadi, umur Lia yaitu X. Ya, tadi kita sudah misalkan dengan X. Modelnya menjadi X sama dengan 7 tahun lebih tua dari Irfan. Jadi, umurnya Irfan, variabel yang kita misalkan umur Irfan, ditambah 7, yaitu dari ini 7 tahun lebih tua tadi. Jadi X-nya Lia dan Y-nya Irfan 7 tahun lebih tua, jadi Y ditambah 7. Sekarang yang kedua, kita ketahui jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Jadi cara memodelkannya, jumlah umur mereka. Jadi umur Lia dan umur Irfan kita jumlahkan. Umur Lia tadi dimisalkan dengan X, dan Irfan adalah Y. Jadi kita jumlahkan X ditambah Y, sama dengan total umur mereka, yaitu 43 tahun yang telah diketahui di soal cerita tersebut. Nah, jadi kita sudah dapat menentukan model matematika. Di sini kita peroleh dua persamaan, yaitu X sama dengan Y ditambah 7, lalu juga X ditambah Y sama dengan 43.
Nah, pada permasalahan kali ini, Bu akan menyelesaikannya dengan metode substitusi. Jadi kita sudah memperoleh persamaannya, yaitu X sama dengan Y ditambah 7 dan X plus Y sama dengan 43. Langkah pertama, kita akan ubah salah satu persamaan menjadi X sama dengan. Karena sudah terdapat salah satu persamaan yang bentuknya X sama dengan, maka kita tidak perlu ubah kembali ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke persamaan lainnya, nilai X sama dengan Y plus 7 tersebut. Kita masukkan ke persamaan yang lain, yaitu persamaan X ditambah Y sama dengan 43. Kita masukkan nilai X-nya, yaitu Y ditambah 7. Ya, kita ganti dengan Y ditambah 7, ditambah Y tetap yang akan kita tentukan nilainya sama dengan 43. Hasilnya menjadi Y ditambah 7 ditambah Y sama dengan 43, lalu menjadi Y ditambah Y menjadi 2Y ditambah 7 sama dengan 43. Untuk menghilangkan nilai 7, kita kurangkan ruas kiri dan kanan dengan 7. Hasilnya menjadi 2Y sama dengan 36. Lalu untuk menentukan nilai Y, 36 kita bagikan dengan 2. Jadi 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Hasilnya menjadi Y sama dengan 18. Untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai dari variabel Y yaitu sama dengan 18, kita akan menentukan nilai X-nya. Kita masukkan nilai Y sama dengan 18 ke persamaan X sama dengan Y ditambah 7 atau X ditambah Y sama dengan 43. Untuk lebih mudahnya, kita masukkan ke persamaan X sama dengan Y ditambah 7. Hasilnya menjadi 18 kita masukkan ke nilai variabel Y, yaitu 18 ditambah 7 tetap, hasilnya adalah 25. Karena tadi umur Lia kita misalkan dengan variabel X dan umur Irfan variabel Y, ya. Jadi kita tadi sudah menemukan nilai X-nya 25 dan nilai Y-nya sama dengan 18. Sedangkan umur Lia tadi dimisalkan variabel X. Karena X-nya sama dengan 25, jadi umur Lia adalah 25 tahun. Dan karena umur Irfan kita misalkan dengan variabel Y dan telah kita temukan Y-nya sama dengan 18, maka umur Irfan pun yaitu 18 tahun. Seperti itu anak-anak penyelesaiannya untuk masalah umur. Nah, sekian anak-anak dari Ibu. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran pada video ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat.